Kalau mengambil poin dari Mas Pratama tadi, seharusnya dari orang-orang inilah mungkin taktiknya bisa digunakan nantinya untuk membuat para bandar judi dan juga situs judi online ini rugi justru nantinya. Bagaimana Pak Yusuf? Ya, itu tadi yang paling utama apabila memang ini dilakukan oleh pihak penyidik Polda DIY terhadap 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka ini dalam rangka melakukan penindakan terhadap judi online, maka tentu penindakan yang dilakukan dalam kasus ini tidak hanya sampai pada 5 orang ini. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Pratama, yaitu sebagai sebuah saran dan masukan. Sebagaimana juga yang telah saya sampaikan, sementara memang belum ada informasi yang kita terima terkait dengan bagaimana sebenarnya peristiwa dan kasusnya. Yang dimaksud pelapor itu siapa, tentu dipastikan pelapor itu yang mengetahui, yang mengalami dan mendengar terkait dengan permainan judi online yang sedang berlangsung. Tidak mungkin orang yang melaporkan itu yang tidak punya keterkaitan dengan permainan judi online yang itu sedang dilakukan oleh 5 orang yang telah ditetapkan tersangka ini. Itu tidak mungkin orang yang tidak mengetahui dan mengalami. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Pratama tadi itu saya kira perlu direspon, apakah itu bandar, tapi kalau itu situs ya judi online-nya itu berada servernya tidak di tidak di Indonesia, tentu ada agen-agennya yang intinya kaitannya dengan situs judi online ini ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi perlu dan harus ditindak. Nah, tidak hanya pada 5 orang ini karena transaksi judi online-nya kan sudah ada dijelaskan sebagaimana yang disampaikan di dalam rilis Polda DIY itu. Jadi transaksinya sudah ada, siapa yang dikatakan merugi, apakah itu bandar, apakah mereka memang menang di tahap-tahap awal ini, itu yang sudah menjadi fakta-fakta, sehingga sekali lagi kami sebagai pengawas tentu memberikan saran bahwa soal 5 orang ini tidak hanya sampai pada mereka, kaitannya dengan situs judi online-nya bagaimana, hanya kami sekali lagi tentu akan mendapatkan penjelasan secara resmi yang sedang kami siapkan meminta klarifikasi terhadap kasus ini. Itu. Oke, Pak Yusuf, komunikasi dengan Polda DIY memang apakah sudah dilakukan? Kalau kita ketahui pengungkapan kasusnya kan sudah dilakukan 31 Juli lalu begitu, pada pekan lalu. Apakah memang komunikasi sudah berjalan atau memang baru berjalan ketika memang kasus ini menjadi perhatian publik, Pak? Iya, karena ini rame, kami masih dalam proses koordinasi sampai sejauh ini. Secara detail dan resmi, informasi yang kita peroleh itu belum banyak, jadi kita akan mendapatkan secara detail dulu, karena yang sangat penting kan kaitannya dengan situs judi online-nya ini, apakah pelapor itu terkait yang bagian dari situs judi online itu, tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pratama itu saya kira itu menjadi saran dan masukan yang sangat penting, dan ya kalau memang sudah ada 5 yang bisa ditetapkan tersangka, ya kami yakin tentu pihak-pihak lain yang menjadi pihak bukan pemain tapi agen ataupun bandar, tentu itu sebenarnya sudah bisa diketahui oleh pihak kepolisian karena sudah ada situsnya. Baik, kita harapkan juga ada pengembangan dari pihak kepolisian sehingga situs dan juga bandar judinya dapat segera diungkap begitu oleh pihak kepolisian. Mas Pratama, kalau ngomongin soal judi online ini semua pihak udah gerak kok Mas. Komdiji, PPATK memblokir rekening yang ternyata juga ada berhubungan dengan judi online. Pihak kepolisian juga terus bekerja. Kita semua menginginkan bahwa judi online tidak ada lagi di Indonesia. Bagaimana dari sisi Anda secara IT nih untuk memutus jaringan server
yang sebenarnya itu adalah urat nadinya itu, di situ adalah pokok permasalahan ya. Itu kan kita sebagai orang normal ya, ingin agar judi online ini berhenti kan, karena merugikan banyak sekali orang Indonesia, banyak sekali masyarakat Indonesia, dan faktanya memang pemain judi online itu rata-rata adalah orang berpenghasilan yang rendah. Sehingga depositnya 20.000, 30.000, 50.000. Yang kemarin Pak Kepala PPATK bilang yang gaji di bawah 2 juta itu 70% lebih uangnya digunakan untuk judi online. Gimana dia ngedepin keluarganya? Artinya ini udah nggak ada kata lain, harus diberantas. Nah, yang jadi masalah adalah ada berbagai macam cara yang bisa digunakan untuk memberantas judi online ini. Yang tadi Mbak Kama bilang, mulai dari sisi teknologi. Gampang sekali dari sisi teknologi itu. Kita kan selalu berlindung bahwa oh ini kan ada di luar negeri, ini kan ada di mana-mana kita nggak tahu. Kita ini bisa tahu dengan sangat gampang sekali server yang digunakan itu alamat IP address-nya berapa. Blokir aja. Kalau misalkan alamat servernya itu ternyata digunakan juga oleh pengguna-pengguna normal, ya nggak apa-apa, blokir aja. Kenapa? Nanti si pemilik layanan itu pasti akan komplain, jangan diblokir dong. Kita tinggal bilang, ya udah kalau nggak mau diblokir, jangan terima dong pemain judi online di server Anda. Karena mereka bisa menggunakan Cloudflare. Cloudflare itu salah satu sistem yang digunakan untuk melindungi IP address. Itu bisa diblokir, gampang sekali. Yang kedua, orang main judi online itu pasti akan melakukan deposit. Nah, ketika deposit, karena orang-orang banyak nggak punya duit kan, yang main, yang deposit 20.000, 50.000 dan lain-lain. Itu patternnya jelas. Bank itu pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Bagaimana transaksi berlangsung selama 24 jam, ya kan? Transaksinya kecil-kecil jam 3 pagi, jam 2 pagi, orang masih bayar ke bengkel dan lain-lain. Ini pasti tahu, Bang. Penyedia dompet kita udah pasti tahu. Tapi kenapa nggak diblokir gitu, ya kan? Kemudian lalu lintas uang itu juga PPATK sudah tahu semuanya, sampai ke perusahaan mana, akun mana gitu. Tapi kenapa nggak diblokir? Yang ketiga, orang-orangnya itu udah ketahuan. Silahkan tanya ke PPATK, silahkan dikonfirmasi ke PPATK bahwa mereka sudah punya nama-nama, by name by address, siapa pemain judi online ini, siapa penerima manfaat dari uang judi online ini, kemudian perusahaan-perusahaan mana di dalam dan luar negeri yang digunakan penambangan judi online ini. Makanya logikanya gini, Mas Reza, kalau mau nangkep si pelaku judi online, kenapa nangkep 5 orang ini? Ada 5 juta lebih pemain judi online di Indonesia, dari mulai ASN, mulai dari TNI, mulai dari Polri, mulai dari anggota DPR, mulai dari swasta, semuanya itu ada. Yang datanya tadi sudah dimiliki oleh datanya PPATK sudah ya? ada. Mas, yang cukup menarik adalah kalau kita lihat sekarang baik itu di website, maksudnya kita buka sosial media dan segala macam, ini masif sekali iklannya. Betul. Apa yang bisa dilakukan untuk memberantas? Salah satunya adalah itu, tidak mempromosikan ketika memang nanti servernya sudah ditutup, iklannya sudah nggak ada, websitenya sudah tidak ada, servernya ditutup, tapi pemainnya ada lagi begitu. Iklannya cukup masif. Salah satunya adalah masalah penegakan hukum. Contohnya misalnya influencer nih, dia ngiklanin judi online. Kan waktu itu udah dibahas semua, sudah ditangkap. Begitu udah ditangkap, ada yang ditangkap yang kelas-kelas bawah, influencer yang artis-artis yang memang ngetop, dilepasin lagi kan. Nah, tapi narasi yang digunakan adalah bermain game online. Nggak mungkin influencer itu nggak tahu dia ngiklanin judi online. Kenapa? Karena dia pasti tahu di situ orang harus bayar, pasti akan bisa terima. Gitu ya kan. Kemudian platform. Nah, ini platform jadi masalah nih karena Komdiki nggak punya kemampuan untuk melakukan blokir di platform. Oleh karena itu perlu ketegasan. Kalau nggak bisa maksa ya koordinasilah dengan platform, entah Facebook, entah X dan lain-lain untuk mereka membatasi. Itu masukan untuk banyak pihak pastinya untuk memberantas judi online. Terakhir Pak Yusuf, bagaimana himbauan dari Anda Pak Yusuf terkait hal ini? Sejauh dalam pantauan Kompolnas terkait dengan pemberantasan judi online yang itu dalam Satgas Polri itu kan bidangnya penegakan hukum. Permohonan pengajuan untuk pemblokiran situs yang diduga itu situs judi online itu terus dilakukan oleh pihak Bariskrim. Yang kedua, memang terkait dengan aliran transaksi itu, sebagaimana yang pernah disampaikan kepada kami, memang ya tidak mudah terkait dengan penelusuran aliran transaksi apabila itu sangat kecil-kecil, 10.000, 20.000 seperti itu cukup banyak. Oleh karena itu memang pemberantasan judi online ini tidak hanya pada
Polri, tapi perlu dukungan semua pihak, semua pihak-pihak yang terkait, apakah itu dalam kelembagaan negara, termasuk di dalamnya adalah bagaimana secepatnya ketika bisa dilakukan pemblokiran situs. Nah, termasuk tadi tentu ini akan kita lakukan kajian lebih dalam untuk bisa menyampaikan saran-saran kaitannya dengan usulan Mas Pratama tadi, itu pemblokiran pada server. Itu memang sudah sering kita mendapatkan saran-saran seperti itu. Nah, yang terakhir tentu kembali kepada kasus yang ada di Polda DIY ini, tentu kita memastikan bahwa tidak hanya pada 5 orang yang telah ditetapkan tersangka, tentu semua pihak-pihak yang terkait dengan beroperasinya judi online yang dilakukan oleh 5 orang tersangka ini tetap harus ditindak. Itu. Oke, baik. Kita juga sudah sepakat bahwa judi online ini musuh kita bersama dan kita bisa berantas masing-masing. Begitu kita sebagai masyarakat juga bisa melaporkan mungkin ya, kalau misalnya menemukan kecurigaan tadi. Terima kasih Pak Yusuf dan juga Bang Pratama sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kita hadirkan kabar mengenai ICW atau Indonesia Corruption Watch yang melaporkan 1 penyelenggara negara dan 2 pegawai negeri sipil di Kementerian Agama terkait dengan kasus dugaan korupsi haji tahun ini ke KPK. Selengkapnya usai jeda.